Hai hai hai, apa kabar Baladena? Hari ini hari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023, Adena bersama 3 orang sahabat melakukan perjalanan dengan berkendara motor dengan tujuan Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Adena bersama tim akan mendaki Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Perjalanan dimulai dari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dari rencana jam 14.00. Sempat terhenti karena hujan turun cukup lebat. Jalur yang kami gunakan dari Limbangan adalah jalur ke arah Ciawi, Tasikmalaya. Lalu belok kiri ke arah Panjalu, Cikijing, dan lanjut ke Majalengka. Setelah menempuh perjalanan cukup melelahkan, akhirnya kami tiba di Rajagaluh sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kang Doni sana ya? Oh, bukan. Waduh, saya sempat salah orang. Saya pikir itu Pak Doni yang sebelumnya kontekan melalui pesan WhatsApp akan menjemput kami di Terminal Rajagaluh. Ya, saya main panggil-panggil aja. Nah, inilah Pak Doni yang benar. Ternyata beliau adalah dokter yang biasa memeriksa kesehatan para pendaki dan mengeluarkan surat sehat sebagai salah satu syarat pendakian ke Gunung Ciremai. Iya, ayo. Agar tidak terlalu malam, kami pun lekas menuju rumah Pak Dokter. Sambil beristirahat sejenak sebelum lanjut ke homestay, di halaman rumah Pak Doni kami dicek kesehatan dan dihidangkan minuman teh hangat. Wah, terima kasih Pak. Setelah diarahkan menuju ke lokasi homestay, kami pun bergegas menuju rumahnya Kang Dian, tempat di mana kami akan istirahat sebelum pendakian. Waduh, jalan menuju lokasi gelap banget, mana melewati hutan lagi. Mantap. Hai Baladena, alhamdulillah sampai di homestaynya Kang Dian, Ciremai via Sadarehe. Jam 22 berapa tadi? Lupa lagi. Perjalanannya masuk ke pedalaman tuh ekstrim dan keren. Yuk kita masuk. Hai sahabat Adena, hari ini Adena berada di Kampung Badak 2, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Rencananya Adena bersama tim akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Sadarehe. Trisakti Sadarehe adalah jalur baru yang dibuka oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus perjalanan Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Ada 2 pilihan untuk menuju lokasi base camp utama. Bisa menggunakan truk engkel dengan biaya 30.000 per orang atau kendaraan motor. Namun karena pertimbangan keamanan dan trek menuju lokasi cukup ekstrim, akhirnya kami putuskan untuk naik truk engkel. Sekalian merasakan sensasi jalan yang katanya wow banget. Jalannya keren, ngeri-ngeri sedap gitu. Ini bersama pendaki Jawa Barat. Jalan yang dilalui hanya cukup 1 mobil saja, dengan kondisi jalan yang cukup bagus, sudah beraspal. Sepertinya belum lama jalan ini diperbaiki. Saya merasa takjub dengan kondisi rumah yang kami lalui. Rata-rata sangat bagus, bahkan ada yang mirip istana. Sepanjang jalan yang melalui pemukiman warga ini luar biasa, bikin jantung berdebar. Bagaimana tidak? Karena pemukiman berada di lereng bukit dengan tanjakan jalan yang begitu curam. Asli, ini mendebarkan. Tak terbayang jika ada kendaraan lain yang hendak turun dari arah depan. Waduh, bagaimana? Oh, palingan biar arehenya. Sadarehe bener. Asli nah. Akhirnya kami bisa melewati tanjakan tadi. Sekarang jalur berada di antara perkebunan warga. Namun saat itu cuaca sedang berkabut. Sepertinya jika cerah, wih, bakalan mantep view-nya ini. Terlihat rekan-rekan dari tim NASA yang menggunakan kendaraan motor dari homestay ke lokasi base camp. Wow, mereka memang luar biasa. Kondisi jalan menuju base camp tidak semulus jalan sebelumnya.
berbatu dan cukup banyak lubang. Jadi harus ekstra hati-hati. Sepanjang jalan kami tidak berhenti bercanda, sehingga perjalanan yang seharusnya menegangkan jadi menyenangkan. Hai. Wow, akhirnya base camp sudah terlihat. Sebentar lagi kita sampai. Setelah tiba di base camp, kami pun bergegas turun dari truk dan mempersiapkan diri untuk daftar ulang serta simaksi. Satu persatu tim NASA pun mulai berdatangan ke base camp. Kita isi dulu, simaksi. Sahabat Adena, sebelum melakukan pendakian, kita diwajibkan mengisi administrasi atau registrasi apa yang kita bawa dan apa yang kita isi melalui booking online. Yuk kita isi dulu. Cuacanya cerah, keren banget. Semangat terus. Inilah base camp Trisakti Sadarehe. Lokasinya jauh dari pemukiman warga, terpencil di antara perbatasan perkebunan dan hutan. Di sini juga tersedia ruangan untuk istirahat, musola, dan dapur. Namun kondisinya sangat terbatas. Untuk alasan kenyamanan, saya tidak merekomendasi sahabat untuk menginap di lokasi ini, kecuali sudah tanggung datang sebelum pendakian. Lebih baik di pemukiman warga yang menyediakan rumahnya sebagai tempat beristirahat untuk para pendaki atau homestay. Setelah mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan data personil dan barang bawaan, kami pun melapor ke bagian layanan. Cukup antri ya, karena di akhir pekan para pengunjung yang akan mendaki Cermai Pia Sadarehe cukup banyak. Hai sahabat Adena, setiap pendaki yang akan mendaki Gunung Ciremai, khususnya Pia Sadarehe, akan diberikan gelang khusus sebagai tanda pendaki resmi. Dan ini harus dipakai selama kita pendaki. Setelah beres mendaki, kembali melapor ke pihak base camp atau pengelola untuk check out atau selesai kegiatan pendakian. Yuk, kita pakai ini. Hei. Gelangnya warna ungu. Sebelum memulai pendakian, para peserta di briefing terlebih dahulu oleh Ketua Jalur Pendakian, Pak Sutari, berkaitan dengan peraturan, kondisi fisik, dan juga etika selama mendaki. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua pendaki paham tentang manajemen pendakian, serta peduli dengan alam, terutama yang berkaitan dengan sampah. Selanjutnya kami berdoa agar diberi keselamatan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa selama kegiatan pendakian hingga bisa kembali ke rumah dengan selamat. Sahabat Adena, sekarang Adena bersama tim akan melakukan pendakian menuju pos 1. Semoga pendakian ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Amin. Ikuti terus Adena Adventure. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Trisakti Sadarehe. Yuk.
Saat itu cuaca berkabut, padahal tadi sempat cerah, tapi tidak mengurangi semangatku untuk mendaki. Ini merupakan pendakian pertamaku ke Gunung Ciremai Pia Sadarehe. Kali ini Adena mendaki bersama Mang Akeu, Rama, dan Randy. Trek dari pintu masuk atau Gapura Trisakti Sadarehe menuju pos 1 melalui tanjakan dengan jalan setapak. Di kanan kiri kita ada perdu. Disinilah kita harus mengatur konsep cara berjalan atau trekking dan juga pernapasan. Karena Trisakti Sadarehe memiliki 8 pos. Sampai ke pos 8 maksimalnya kita harus bisa menjaga stamina agar tetap fit. Yang pasti tetap semangat ya. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Yuk. Setelah memasuki vegetasi hutan terbuka, sekarang Adena memasuki vegetasi hutan tertutup dengan pohon berukuran sedang hingga besar. Sahabat Adena, sekarang kita memasuki kawasan hutan dengan vegetasi yang cukup lebat. Di sini dominasi pepohonannya cukup tinggi, juga suasananya berkabut, menambah suasana menjadi hening dan estetik. Yuk ikuti terus Adena Adventure, we are together for nature and the future. Wih, sahabat Adena, kalau kita mendaki gunung, tentunya banyak hal yang menarik dan unik di gunung tersebut, terutama di hutan. Seperti pohon tumbang ini, keren banget dengan sentuhan estetik alami dan lumut-lumut yang nempel. Masya Allah, ini keren banget. Karya alam yang luar biasa. Selalu kita jaga ya kelestarian alam. Yuk kita terus. Sahabat Adena, sekarang kita tiba di pos 1 dengan nama Lawang Gede di ketinggian 1525 mdpl. Di sini seru sekali bukan karena alamnya tapi karena teman-temannya heboh. Kalau nanjak stres nggak nyampe-nyampe, makanya harus dibawa happy. Kita kasih nama ini pendaki apa? Pendaki heboh. Heboh. Sadarehe. Di pos 1 kami istirahat sejenak, sekedar melepas penat dan lelah. Inilah kelebihan mendaki bersama-sama, karena bisa sambil bersenda gurau, sehingga bisa mengalihkan rasa lelah menjadi ceria. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Beliau adalah Pak Irsad, pendaki senior asal Jakarta Selatan. Beliau begitu luar biasa. Di usianya yang sekarang tetap mendaki dengan semangat, sungguh menginspirasi. Salah satu pembelajaran buat saya dari kegiatan pendakian adalah bagaimana menumbuhkan dan menjaga rasa peduli kepada sesama atau body protector. Ya, betul. Kegiatan mendaki adalah salah satu cara kita bisa melihat sifat dan karakter orang lain serta diri sendiri. Panjang jalur, hutannya keren banget, pepohonannya keren banget, jalinan akarnya keren banget, dan juga teman-temannya
Keren banget, wey. Yuk lanjut. Yeay. Mancing. Mantap Jawa Barat, mantap. Beliau adalah Kang Dedi, asal Bandung. Orangnya seru, lucu, dan heboh. Sepanjang jalan bercanda terus, membuat pendakian jadi tidak membosankan. Hai sahabat Adena Adventure. Sekarang kita tiba di pos 2 dengan ketinggian 1712 mdpl. Dengan nama apa? Tegal Jamuju. Masih bersama tim heboh dari pendaki Jawa Barat. Halo! Hutan Gunung Ciremai memiliki keanekaragaman hayati yang lengkap. Salah satunya ini, tanaman anggrek tanah atau anggrek bayi sedang tidur dengan nama latin Calanthe triplicata. Tumbuh dengan subur di jalur pendakian. Dan ingat kawan, jangan dirusak atau dicabut, biarkan tetap indah di alam. Masih di trek antara pos 2 dan pos 3. Konturnya cukup menanjak dengan jalinan akar yang padat. Kanan kiri vegetasi hutan yang begitu rapat. Membuat suasana menjadi tambah semangat untuk terus melesat ke pos 3. Tetap semangat di Adena Adventure, we are together for nature and the future. Entah kenapa saya suka mendaki atau kegiatan di alam terbuka. Saat memasuki hutan, saya seperti memasuki laboratorium raksasa dengan perlengkapan yang begitu banyak. Sumber ilmu pengetahuan, sarana penelitian, dan aneka pembelajaran begitu lengkap di sini. Di hutan Gunung Ciremai juga tumbuh dengan subur tanaman si penyengat dari hutan atau daun pulus dengan nama latin Laportis stimulans. Bagian dari daun tanaman ini ditumbuhi bulu-bulu halus, dan jika bulu-bulu ini tersentuh dengan kulit kita yang halus dan sensitif, maka akan menimbulkan rasa gatal, perih, dan panas yang cukup menyengat. Langkah demi langkah terus kami pacu, berharap bisa sampai di pos 8 sebelum larut malam. Pos 8 adalah area camp utama kedua setelah pos 6. Dan jika tidak ada halangan, kami berencana camp di pos 8 dengan nama Kawah Burung. Sekitar jam 11 lebih 56 menit, kita pun tiba di pos 3 dengan nama Kayu Manis. Di sini cuaca mulai berkabut dan suhu udara menjadi dingin. Kita pun memutuskan untuk istirahat sebelum lanjut ke pos 4. Hai sahabat Adena Adventure. Sekarang Adena bersama tim berada di pos 3 pendakian Gunung Ciremai via Sadarhe. Namanya Kayu Manis. Di ketinggian 1922 mdpl. Kenapa disebut Kayu Manis? Karena tepat di pos 3 ada pohon kayu manis begitu besar dan keren sekali. Look at that. Pohon kayu manis dengan nama ilmiah Cinnamomum verum di hutan Gunung Ciremai begitu tinggi dan besar. Sepertinya ini pohon indukan berusia ratusan tahun. Sahabat Adena, perjalanan Adena mendaki Gunung Ciremai untuk bagian 1 sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan juga bagian 2, pasti seru.